banyak periset di Indonesia yang bermimpi menjadi periset kelas dunia. Tadi sudah saya sampaikan ya di pembukaan podcast ini. Nah, kira-kira barangkali Prof. Jos dapat memberikan tips dan kiatnya, Prof. Meskipun tadi sudah disebut sebenarnya beberapa, tapi mungkin lebih spesifik gitu. Siap, ya. Jadi saya kira banyak tips ya untuk kita bisa menjadi peneliti dunia ya. Pertama harus sehat. Nomor satu, Prof. Nomor satu harus sehat ya. Sobat-sobat Periset Jakarta, kali ini kita berjumpa lagi dalam program podcast Periset Jakarta yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Periset Indonesia wilayah DKI Jakarta. Nah, kali ini adalah kesempatan luar biasa. Saya diterima oleh Prof. Josapa Tetuko Sri Sumantyo langsung dari markas beliau ya, Prof ya, di Chiba University. Ini sungguh kesempatan yang luar biasa. Mungkin jarang sekali media di Indonesia itu mewawancarai Prof. Jos di sini ya, Prof ya. Biasanya Prof. Jos diundang ke Indonesia itu ya, misalnya acara, kita tahu ada acara KIK AND dan sebagainya ya. Dan kali ini kesempatan yang sangat baik. Baik, hari ini kita akan berbincang dengan Prof. Josapa Tetuko Sri Sumantyo dengan tema bagaimana kiat menjadi periset kelas dunia, Prof. Siap, ya. Ini tentu kan mimpi teman-teman periset di Indonesia semua ya untuk menjadi periset kelas dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jeko dari Periset Jakarta, dan kali ini akan memandu podcast bersama Prof. Josapa. Prof. Jos, selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi, Pak Joko. Bagaimana, Prof? Sehat-sehat, Prof? Ya, sehat-sehat. Ya, terima kasih sekali ya atas kesempatannya untuk memberikan, mungkin kita bisa sharing pengalaman saya. Iya, baik, Prof. Prof. Jos ini kan sudah sangat dikenal ya, baik di Indonesia atau bahkan di Jepang gitu. Di Indonesia, Prof. Jos dikenal sebagai ahli radar kelas dunia gitulah, kira-kira media menyebutnya ya. Dan di Jepang sendiri, Prof. Jos sangat dikenal dan saya membuktikan sendiri. Saya bertemu dengan banyak lembaga di sini, dan kalau saya mengaku dari Chiba University, pertanyaannya selalu dari labnya Prof. Jos kan gitu ya. Artinya itu membuktikan betapa terkenalnya Prof. Jos di Jepang ya. Nah, mungkin Prof, kalau cerita tentang bagaimana Prof. Jos berkarya di Jepang sudah mungkin banyak yang menanyakan ya di media Indonesia juga. Tapi mungkin barangkali Prof, barangkali teman-teman periset di Indonesia juga ingin tahu kira-kira cerita singkatnya, Prof, dari Prof. Jos awal mula datang ke Jepang, kemudian bisa meniti karir di Jepang sampai sukses ini, menjadi seorang guru besar ya di Chiba University, kampus yang saya kira di Jepang adalah kampus jajaran papan atas itu, Prof. Siap, ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Ya, mungkin bisa saya mulai dari ini ya, masa saya belajar ya. Itu saya lulus dari SMA Negeri 1 Surakarta itu tahun 1989. Kemudian saya sempat di UGM ya. Kemudian waktu itu di teknik mesin ya. Hanya waktu itu saya sebenarnya ingin membuat ini ya, pesawat ya waktu itu. Nah, kemudian kebetulan ada ini kesempatan beasiswa dari Pak Habibie waktu itu. Tapi istilah resminya adalah STMDP ya. Dulu ada OFP, STMDP, kemudian ada STAID ya. Nah, saya mendapatkan STMDP 2 waktu itu. Kemudian saya lanjut belajar di Jepang, pertama 1 tahun bahasa Jepang ya. Jadi kalau dibandingkan teman-teman seangkatan, saya 2 tahun lah ketinggalan ya, karena saya harus belajar bahasa Jepang. Kemudian S1 di Kanazawa University, saya ambil di ini teknik informatika dan elektro ya waktu itu. Nah, saya ingin belajar mengenai dulu kan ini ya, pesawat, kemudian radar gitu kan ya. Nah, kemudian saya waktu S1 itu ambil yang radar ya. Nah, kemudian S2 juga radar. Setelah itu saya sempat kembali ke BPPT ya saat itu, sebelum sekarang sudah menjadi BRIN. Nah, di BPPT 2 tahun, dan itu kebetulan
tahun 97 saya pulang ke Indonesia dan kebetulan krisis ekonomi ya. Ya. Nah, saat itu saya ketemu Pak Joko ini. Kita sama-sama ini ya, apa lari dari Tamrin ke Gambir ya, di tengah kebakaran. Kebakaran Jakarta itu pengalaman ini bisa lihat di note saya di Facebook itu juga mengenai Pak Joko, saya terangkan di situ. Ya lucunya saya pinjam uang 15.000 ya Pak ketika itu. 15.000 atau 25.000 saya lupa. Ya, untuk naik untuk beli tiket untuk ke Bandung ya waktu itu. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Jepang untuk ambil doktor. Itu tahun 99 ya. Ambil doktor 3 tahun, kemudian setelah itu, nah itu mulai karir, benar-benar karir saya. Saya ingin membuat radar waktu itu ya. Kemudian walaupun ingin juga masih tetap membuat pesawat gitu kan ya, tapi oke lah, terus saya tetap ambil yang radar aja karena itu memang janji saya kepada ayah saya untuk membuat radar ya. Nah kemudian saya postdoc 3 tahun. Setelah itu saya ditawari ada beberapa universitas, di Leicester University di UK, kemudian di Amerika itu Massachusetts State University, kemudian di Israel itu ada University of Hebrew Yerusalem ya waktu itu. Nah, hanya saya masih berpikir karena mau nggak mau kan riset itu kan perlu kolega, perlu network ya. Kemudian saya pilih yang Jepang karena memang network saya sudah jadi di sini kan ya. Waktu itu oke, saya ambil postdoc saja di sini. Hanya strategi ini untuk rekan-rekan peneliti ya, harus kita punya strategi lah untuk karir kita ya. Kalau di Jepang itu, kalau kita masuk asisten profesor ya, di Jepang itu ada riset asisten, kemudian ada ini ya, asisten profesor, lecturer, associate profesor, profesor. Jadi ada 5 tingkat ya. Nah, kalau kita ingin start dari riset asisten, kemudian atau ini ya asisten profesor gini, ini nanti jadi profesornya lama sekali nih. Kita bisa mungkin puluhan tahun gitu kan ya. Nah, waktu itu saya bargaining lah ya, karena saya sudah diminta di beberapa negara, kemudian saya minta yang setidaknya lecturer lah gitu kan ya. Jangan lewat ini dulu. Itu mungkin Prof ya, dari langsung lompat ke level yang middle kan itu ya? Iya, middle itu memungkinkan juga ya. Ini tergantung bargaining kita lah ya. Nah, untuk bargaining ini kita perlu juga modal kan ya. Nah, modal kita adalah paper ya. Mau nggak mau paper itu harus kita perlu ya. Kenapa di Indonesia sekarang itu harus paper itu karena untuk standar dunia lah ya. Jadi mau nggak mau untuk kita menjadi peneliti itu harus paper ya, dan paper pun jangan paper yang biasa-biasa gitu, jadi paper yang benar-benar di dunia gitu kan ya. Kebetulan paper saya di International Journal of Remote Sensing, IEEE transaction ya, on geoscience and remote sensing, kemudian ada di GRSL juga ya, Geoscience and Remote Sensing Letter. Kebetulan saya sekarang menjadi associate editornya juga. Kemudian di antena juga ya, di ini kalau saya di TAPS ya, Transaction Antenna and Propagation. Jadi jangan tanggung-tanggung kita papernya. Nah, itu karena saya sudah punya modal itu, makanya saya minta kalau bisa lecturer di atas lah gitu kan. Langsung ya, posisinya di ini ya, tidak dari dasar ya. Dan saya cek sampai terakhir ini Prof Jos itu publikasinya sudah 200 lebih itu dari yang di Scopus ya, yang terindeks Scopus gitu. Ya. Kalau yang di jurnal mungkin ada ya 200-an ya. Hanya maaf, yang saya publish hanya 100, mungkin 150-an ya. Yang dengan mahasiswa itu saya kurangi yang saya publish itu ya di list saya. Nah, itu kemudian saya dapat yang lecturer ya. Dapat lecturer itu kemudian 3 tahun ya. Dalam lecturer itu kita kebut lah ya paper. Nah, biasanya ya ini di market ya, market peneliti itu biasanya untuk yang tadi ya riset associate, kemudian asisten profesor, itu kan lulusan umur kurang dari 30 ya. Itu papernya biasanya 10
ya 15 itu cukup itu ya. Jadi untuk bisa menjadi posisi ini ya itu hampir di seluruh dunia lah ya sekitar itu. Jadi kalau Anda ingin menjadi peneliti yang pemula ya harus punya 15 dulu lah ya. 15 paper, Prof, 15 paper di jurnal ya, bukan di publikasi conference ya. ya. Ya, ini jadi makanya kita harus kebut itu ya. Kemudian kalau lecturer ya, lecturer ini harus lecturer dan associate professor ini setidaknya jumlah papernya harus sama dengan umurnya lah ya. Jadi kalau 30 ya punya 30 lah ya. Ini tidak hanya paper kita sendiri, tapi kita paper dengan co-author, itu juga kita hitung ya. Jadi, makanya kita harus punya network yang bagus. Kolaborasi, ya, kolaborasi yang ya. bagus, ya. Karena dengan situ kan kita bantu banyak researcher, dan nama kita juga nempel di banyak paper-paper lainnya. Ini lumrah di ini. Nah, ini kebiasaan di Indonesia, biasanya penelitiannya adalah single fighter, ya, itu kurang bagus, ya. Jadi, kalau peneliti itu kalau bisa kita punya kerjasama lah ya, karena untuk kita kan dengan banyak kerjasama budgetingnya juga akan mempermudah, kemudian juga jumlah paper kita juga banyak, buku banyak, bahkan paten ya, paten. Nah, kalau dengan paten, ini case kalau kita bicara paten, nanti kita akan dapatkan dana-dana tersebut. Oke, nah kemudian setelah lecturer saya 3 tahun, saya associate professor ya, ini sudah benar-benar permanen ya, dan di Jepang untuk jadi associate professor orang asing cukup susah ya, apalagi di universitas negeri itu sangat susah sekali ya. Itu jumlah papernya harus sama dengan umurnya lah ya. Biasanya kalau jadi associate professor itu ya umurnya 40-an lah biasanya. Itu rata-rata lah 40-an. Nah, saya umur 34 waktu itu menjadi associate professornya ya. Jadi cukup cepat lah umur 30. Itu kalau di Jepang juga termasuk ini ya, Prof ya. Masih muda sekali di. Ya, cepat itu, lah ya. 34 tahun itu kan ya, kalau di sini kan masih ya, masih remaja ya. Itu saya dapat associate professor ya. Itu permanen. Nah, waktu itu masih belum istilahnya apa? BHMN ya. Di itu kalau di Indonesia Universitas minta BHMN untuk jadi bisa memanage sendiri itu. Nah, waktu itu Chiba University masih National University. Jadi saya pegawai negeri di Kementerian Pendidikan dan Teknologi Jepang, dan saya masih warga negara Indonesia ya hingga saat ini, detik ini ya. Itu saya bisa menjadi permanen staff ya di sini. Itu ya relatif susah lah ya. Ini pengalaman aja lah ya. Nah, kemudian saya 8 tahun, itu umur 42 tahun, itu saya menjadi full professor ya. Tahun 2013 ya. Itu menjadi itu pas saya datang ke sini, Prof ya. Ya betul, Pak. Terus kita ketemu lagi setelah sekian lama nggak ketemu gitu. Itu saya juga pengalaman. Waktu itu saya menerima emailnya Pak Joko ini, kok tulisannya Joko Widodo. Saya kira itu pas Pak Presiden, Pak Jokowi jadi presiden kan ya. Saya kaget ini, kenapa Pak Presiden mau ambil dokter? Ya, saya 2016 ke sini kan, soalnya, Prof ya. Itu kaget. Nah, itu pengalaman menarik ya. Nah, oke, kemudian saya menjadi full professor hingga saat ini. Bahkan saya menjadi kepala Departemen Environmental Remote Sensing, kemudian kepala divisi ya, membawai 3 ini Departemen Environmental Remote Sensing, Urban System Engineering, dan Geophysics ya, itu geologi lah kalau di Indonesia ya. Nah, itu saya kira kita sebagai orang Indonesia pun kalau kita memang benar-benar bekerja dengan profesional lah ya, itu pastilah di mana aja pekerjaan nggak usah kita cari, pekerjaan nyari kita lah ya. Maaf, karena selama ini saya bekerja di Jepang, hampir semua posisi saya itu tidak ada yang saya apply ya. Jadi artinya saya diminta untuk naik gitu ya. Jadi itu makanya perlu kita artinya prestasi Profesor diakui ya, sehingga diundang untuk menduduki posisi tertentu gitu ya. Ya, prestasi, jadi orang pinter itu banyak saya kira ya. Kita berprestasi, banyak orang berprestasi ya, tetapi network banyak teman itu ya, itu sangat perlu. Masih ada perlu banyak teman di satu bidang kita ya, kalau saya remote sensing khususnya di bidang sintetik aperture radar ya, itu sangat perlu sekali, dan kita harus punya warna ya.
Untuk case-nya saya kan synthetic aperture radar yang membuat sistem hingga aplikasinya kan ya. Anda bisa lihat, Anda searching aja ya, di Jepang itu yang bisa membuat sistem synthetic aperture radar di universitas itu mungkin hanya di lab saya ya, Yosafat Microwave Remote Sensing Laboratory saja. Nah, itu yang menjadi warna lab kami, sehingga kita bisa naik-naik terus ya. Dan kita harus kontribusi ke negara di mana kita bekerja ya, dan itu juga ke dunia ya. Karena salah satu poin kita untuk bisa menduduki satu posisi itu adalah bagaimana kontribusi kita ke dunia ya. Jadi tidak hanya ke Indonesia saja, tidak hanya ke Jepang saja, bagaimana ke dunia ya. Nah, itu mungkin cerita mengenai bagaimana saya start meniti karir saya hingga saat ini ya. Menjadi full professor ya. Yeah. Full professor dari 2013, Prof. Sudah berapa tahun tuh, Prof? Sampai sekarang. Sekarang berapa ya? Sudah 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya. Baik, Prof. Sangat menarik ceritanya ya. Nah, kemudian ini, Prof. Semua mungkin sudah tahu lah ya, Prof. Jos tadi di Indonesia diberitakan sebagai penemu radar kelas dunia gitu ya. Tapi mungkin Prof. Jos bisa menceritakan lebih spesifik kira-kira, Prof. Sebenarnya capaian Prof. Jos di Jepang ya sampai saat ini itu apa saja, Prof. Kira-kira, Prof? Oke, ya. Saya kira kalau capaian saya itu bisa dilihat dari paper-paper saya, buku saya, paten saya ya. Nah, capaian di awal saya itu adalah antena ya. Sebenarnya saya ingin membuat radar. Nah, radar itu kan banyak ya partnya, bagiannya ya. Jadi waktu S1 saya membuat sistem radar bawah tanah waktu itu. Tapi istilahnya sistem saya tahu. Kemudian waktu postdoc itu saya berpikir bahwa sistem sudah tahu. Kemudian saya ingin tahu apa sih gitu kan ya. Nah, itu antenanya. Karena radar itu kan perlu antena ya. Iya. Nah, antena itu bagaimana antenanya tipis agar bisa dipasang di pesawat, agar bisa dipasang di roket, atau dipasang, bahkan sekarang kita membuat juga satelit kan ya. Nah, bagaimana antena itu bisa dipasang di satelit, untuk satelit itu antenanya bagaimana. Ya, itu kan bentuknya macam-macam. Nah, itu kemudian waktu postdoc itu saya membuat cukup banyak jenis antena, dan paten-paten saya itu saya kira banyak pada saat saya postdoc itu. Nah, kemudian setelah itu jadi kemudian associate professor, saya itu targetnya adalah bagaimana membuat full synthetic aperture radar ya. Nah, itu saya kebetulan start mendapatkan dana cukup besar dari pemerintah Jepang, itu adalah untuk airborne circularly polarized synthetic aperture radar. Nah, itu pada saat saya start sebagai associate professor ya. Nah, saat itu saya membuat sistem untuk airborne, dan itu perlu waktu ya. Dan tahun 2017 itu radar ini saya bawa ke Indonesia dan diterbangkan pertama kali di Lanut Adi Sucipto ya waktu itu September 2017. Kemudian itu dipasang di pesawat Cessna, kemudian dibawa ke Skadron 5 di Lanut Hasanuddin ya di Makassar, itu untuk CN235 dan Boeing 737. Itu yang radar C-band sama X-band ya. Dan itu dua-duanya sudah dapat citranya, bahkan ada sistem TNI AU yang sebelumnya terpasang dan sangat berat, itu bisa kita ubah dengan hanya kurang dari 100 kg ya. Jadi kalau dibandingkan sistem sebelumnya itu mungkin seperlimanya ya. Bahkan kalau sekarang bisa 1/10 ya beratnya. Jadi lebih ringan ya yang kami sudah buat ini. Nah, itu satu sistem ya. Dan mengenai circularly polarized synthetic aperture radar khususnya yang airborne, itu bisa dibaca di buku saya yang nanti tanggal 25 April ini tahun 2023 ini akan terbit di CRC Press ya. Itu Francis and Taylor, itu kerjasama dengan IEEE. Itu buku saya 330 halaman, itu mengenai full ya, dari teorinya, desain hingga sistemnya, dan hingga aplikasi citranya. Aplikasinya juga ada di dalamnya ya, polarimetric synthetic. Saya kira buku yang sangat kompak ya, satu buku yang dari teori hingga sistem itu saya kira hanya, mungkin kalau Anda bisa setting juga hanya buku ini saya aja ya. Itu kemudian
itu udah selesai ya untuk airborne, udah proven lah ya. Kemudian sekarang yang microsatellite. Yang microsatellite itu kami buat yang L-band sama C-band ya. Itu cukup lama kami buat dan masih terus struggle ya kami untuk bagaimana bisa meluncurkan. Dan nanti saya akan cerita ya mengenai bagaimana suka duka kita sebagai peneliti ya. Jadi kalau kelihatan sukanya mungkin 5% gitu kan ya, itu ada 95% itu di bawahnya itu adalah struggle ya. Dukanya. Jadi, Ya, dukanya ya. Nanti akan saya ceritakan di situ. Ya. Baik, Prof. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Prof. Prof Jos kan sudah banyak membuat capaian lah kira-kira di Jepang. Masih ada mimpi nggak, Prof, ke depan yang belum tercapai gitu? Ya. Kalau saya mimpi, ya, kita sebagai peneliti harus punya mimpi terus ya. Maksudnya kita punya ide, punya cerita, dan setiap hari itu saya selalu mencatat apa sih temuan-temuan saya, dan itu harus saya realisasikan ya. Nah, maksudnya temuan itu kan masih ini ya ide-ide gitu kan ya. Itu sampai bagaimana kita bisa merealisasikan ya. Nah, yang ingin saya realisasikan pertama adalah bagaimana radar-radar saya ini bisa kita operasikan di Indonesia ya. Walaupun kita sudah mau pakai di Indonesia gitu, tapi ingin full benar-benar dipakai misalnya untuk pemetaan Indonesia, untuk monitoring Indonesia. Dan ini sebenarnya kami sudah ingin mulai itu tahun 2019, tapi karena COVID kami pending kan ya. Tapi kan sudah mulai lagi. Mudah-mudahan tahun ini kami mulai bisa membawa beberapa platform ke Indonesia dan kita bisa operasikan sehingga kita bisa nanti memprediksi adanya bencana ya, gempa, landslide, bahkan Land subsidence gitu ya, amblesan gitu ya. seperti penelitian Pak Joko juga ya, itu juga bisa menggunakan sistem-sistem kita. Bahkan untuk pemetaan ya, kita bisa membantu BIG ya, kemudian ATR BPN, kemudian pertanian ya, itu juga bisa memanfaatkan sistem-sistem kami ini. Bahkan platformnya kami juga airborne, satelit ya, itu ini cita-cita saya yang paling dekat lah, mungkin kurang dari 5 tahun ini bisa terrealisasi. Itu adalah untuk stratosphere platform ya, itu di ketinggian 20 km, itu rencananya akan kami bawa ke Indonesia, bahkan akan di Jepang ini ya. Ini untuk pengamanan wilayah Jepang ini rencananya juga menggunakan sistem kami. Ini sudah dalam proses untuk pembicaraan ya. Jadi nanti untuk wilayah perairan, wilayah sekeliling Jepang itu akan menggunakan circularly polarized synthetic aperture radar. Nah ini oke lah temuan saya, dan ini akan dipakai oleh mungkin negara lain ya untuk case-nya ini ya. Tapi tidak masalah lah, nanti suatu saat juga pasti akan dipakai untuk Indonesia juga untuk case-nya ini. Tapi yang lainnya mungkin bisa start terlebih dahulu, khususnya untuk agriculture, untuk disaster monitoring itu bisa memanfaatkan sistem kami. Ya. Kalau tidak salah, Prof Jos ke depan juga punya mimpi untuk membangun industri sistem radar itu di tanah air, Prof ya? Siap, ya. Jadi impian setidaknya sebelum saya pensiun, ya, sebelum saya meninggal ya kalau bisa, itu adalah bagaimana saya ingin membuat suatu industri yang itu memang dibuat di Indonesia dan nanti bisa dimanfaatkan di dalam negeri ya, untuk memperkuat industri kita, bahkan juga diekspor ke berbagai negara ya. gitu ya. Tapi kami mungkin tujuan utamanya adalah ekspor, agar bagaimana bisa mendatangkan devisa untuk negara kita ya. Baik, Prof. Tadi kan cerita suksesnya ya, cerita senengnya ya. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya. Banyak orang yang mengira Prof Jos itu mencapai itu semua dengan mudah gitu ya, dengan mulus gitu ya. Tapi tadi Prof Jos katakan bahwa di balik 5% kesuksesan itu sebenarnya ada 95% penderitaan ya, Prof Jos, yang harus ya mungkin Prof Jos ya tidak kelihatan itu. Nah, mungkin bisa diceritakan Prof Jos bagaimana Prof Jos bisa bertahan dari itu semua itu. Ya. Jadi ini saya kira kita sebagai peneliti di Indonesia maupun peneliti di luar negeri pun sama ya. Itu saya kira banyak sekali keluhan ya. Keluhan itu baik dalam segi pendanaan, karena penelitian itu kan perlu pendanaan ya. Itu dari bagaimana kita mendapatkan pendanaan ya. Bagaimanapun juga di negara mana aja itu pasti ada diskriminasi lah ya. Apalagi saya sebagai orang asing ya di sini ya. Itu pasti ada lah. Dari sehari-hari lah ya. Dulu waktu saya menjadi associate ya, waktu associate saya diangkat sebagai associate itu
pada saat itu ada yang asisten profesor, ya riset associate di bawah saya itu adalah mantan dosen saya kan ya. Itu, tapi saya langsung di posisi di tengah dan di atas mereka. Itu keseharian aja, misalnya kita kalau di Jepang itu ada Ohayo gozaimasu, ya selamat pagi gitu kan ya, konnichiwa gitu kan ya. Itu nggak dijawab ya, nggak dibalas lah gitu. Dicuekin lah kira-kira gitu ya. Itu selama 2 tahun lah ya. Tapi bagi saya sih nggak masalah lah. Saya melakukan sesuatu yang hal lumrah aja lah ya, standar manusia itu kan memberi salam ya. Itu saya beri salam aja ya. Itu juga kebiasaan memberi salam juga sangat penting sekali ya. Kalau di Indonesia selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu perlu ya, itu perlu karena itu untuk pembuka pembicaraan kan ya. Itu sangat perlu sekali, entah mungkin dalam bentuk lain ya, misalnya hai atau assalamualaikum atau lainnya, itu juga perlu lah ya. Nah, dari sini kemudian setelah 2 tahun, tapi terus saya sampaikan aja, terus lama-lama juga ada dapat balasan ya. Jadi tidak masalah gitu kan ya, kita melakukan hal yang biasa saja dalam keseharian aja ya. Terus oke, dari situ setelah kita struggle gitu kan, kalau dapat balasan kita senang sekali kan ya. Jadi ada hikmahnya lah ya selama ini ya. Seperti kita menetesi batu lah ya, Anda tetes kita lama-lama kan lubang juga batunya, itu sama aja ya. Jadi itu case-nya untuk di Indonesia. Belum kalau peneliti asing ya, peneliti asing itu kalau kita dulu ya, itu misalnya saya presentasi di IEEE gitu aja mungkin dicemoohin ya, itu apa gitu kan, ide itu ya, circular polar synthetic aperture saya sampaikan gitu kan ya. Itu di Jepang juga sama ya, kalau saya di conference saya sampaikan gitu, pasti ada aja orang yang ini ya, menyanggah kita ya gitu. Itu tidak masalah. Itu bahkan peneliti-peneliti terkenal juga menyanggah waktu itu ya, karena bagi saya mereka karena nggak tahu, yang paling tahu riset saya ya saya aja gitu kan ya. Nah, itu kita buktikan satu-satu, dari teorinya, kemudian dari sistemnya hingga membuat ya. Bahkan ada suatu saat saya presentasi di Jaksa, di ISAS Jaksa ya. Itu kemudian waktu itu saya pulang sambil jalan dengan salah satu perusahaan besar ya, di Jepang yang membuat radar itu. Di Jepang hanya ada 2 ya, salah satu dari perusahaan itu. Saya tanya, bisa nggak kerjasama dengan lab saya untuk membuat radar gitu kan ya. Itu langsung saya dijawab dengan sinis ya gitu, kami tidak ingin kerjasama dengan lab Anda gitu kan ya. Anda bisanya apa? Saya dibilangin gitu ya, sambil jalan waktu itu. Dalam hati saya itu sangat sakit sekali ya gitu, dibilang itu. Terus kemudian saya nggak boleh membalas dalam bentuk ini ya, cacian atau apa gitu. Tapi kita buktikan aja pelan-pelan. Kemudian saya buktikan, saya buat sistemnya, kemudian saya sudah jadi, kita tes ground test, udah dapat hasilnya, kemudian akhirnya saya pasang di pesawat di Indonesia. Kenapa saya bawa ke Indonesia itu? Saya ingin buktikan start circular polarized synthetic aperture radar itu di Indonesia. Jadi Anda bisa lihat paper-paper saya itu, kemudian buku-buku saya itu semua Indonesia ya. Jadi walaupun saya bekerja di luar negeri, tapi sistemnya ini ya, itu kita startnya itu bisa dari Indonesia ya, agar nama Indonesia itu selalu tercantum di paper-paper di dunia ya, buku-buku di dunia. Nah, sejak saat itu udah nggak ada orang yang berani lagi ya menyanggah kita gitu aja. Bahkan sejak itu saya diminta menjadi editor ya. Sekarang saya sebagai associate editor di IEEE Geoscience and Remote Sensing Letter, kemudian juga di Antenna Wireless and Propagation Letter ya, di IEEE juga gitu. Nah, ini juga membuktikan bahwa untuk kita bisa membuktikan itu perlu waktu ya, lama sekali ya. Dan itu jangan hanya sekali kita dihina atau direndahkan gitu, terus kita putus asa gitu kan ya. Kita punya ide, jadi setiap ide itu Anda harus pertahankan. Dengan mempertahankan, kalau peneliti ya tunjukkan dengan teori. Jadi kalau Anda baca buku-buku saya itu, hampir buku dan paper-paper saya itu pasti ada teorinya di dalamnya. Karena itu untuk membuktikan. Ya, jadi kalau sudah punya paper banyak, itu kan dari dulu orang yang mungkin menyangga saya atau ini, sekarang udah
bahkan di conference pun nggak kelihatan sekarang. Ya, jadi kita nggak perlu ini ya. Karena kita sudah bisa menunjukkan buktinya ya. Buktikan ya. Coba Anda bisa lihat ya, di Jepang ini yang orang bisa membuat sistem, kemudian bisa dipasang di pesawat ya, dan pesawat CN235 ya kalau kita ya, itu karena saya pilih CN235 karena itu produk Indonesia juga kan ya. Kita juga bisa branding pesawat Indonesia juga kan ya di paper-paper dunia gitu. Nah, kita kalau bisa brandingnya itu dengan menggunakan apa yang kita punya ya. Jadi radarnya saya buat, kemudian pesawatnya juga buatan kita sendiri gitu, itu akan lebih kuat gitu, dan orang lain mungkin akan kaget ya, kaget gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana riset kita itu bermanfaat untuk dunia ya, bermanfaat untuk Indonesia oke, untuk Jepang juga oke, yang penting adalah untuk dunia, karena mau nggak mau hasil riset kita itu kalau dipakai oleh banyak orang di dunia dan kemudian dipakai dan kembang lanjutkan oleh mereka, itu saya kira kita akan tetap hidup ya. Mungkin raga kita nggak ada nanti ya, meninggal pun, tapi pikiran-pikiran kita itu masih akan tersisa di dunia ini. Makanya perlu di paper itu ya. Itu kan di paper itu kan kekal ya. Selama bumi ini ada ya, pasti akan paper itu akan selalu ada ya. Gitu. Ya, ada pepatah yang mengatakan ikatlah ilmu dengan menuliskannya, Prof ya. Saya kira itu benar adanya ya. Sangat perlu sekali. Gitu. Baik, Prof Jos, luar biasa sekali ya, teman-teman Sobat Riset Jakarta. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ini sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman ini, Prof. Banyak periset di Indonesia yang bermimpi menjadi periset kelas dunia. Tadi sudah saya sampaikan ya di pembukaan podcast ini. Nah, kira-kira barangkali Prof Jos dapat memberikan tips dan kiatnya, Prof. Meskipun tadi sudah disebut sebenarnya beberapa, tapi mungkin lebih spesifik gitu. Siap, ya. Jadi saya kira banyak tips ya untuk kita bisa menjadi peneliti dunia ya. Pertama harus sehat. Nomor satu, Prof. Nomor satu harus sehat ya. Jadi kita sudah bisa melewati corona dan kita bisa berdua di sini, bisa ketemu dengan rekan-rekan sekalian, itu kita sudah hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang pertama kita harus selalu berpikir positif lah ya. Bagaimana kita harus berpikir positif, dan setiap hal ya, kalau kita menjadi peneliti itu pasti banyak aja problem ya, isu ya, itu pasti ada. Nah, tapi kita harus selalu berpikiran positif ya. Untuk mendapatkan dana juga kita harus aktif ya, aktif sekali. Ada suatu saat saya juga meng-apply proposal itu ya, 1 tahun ada 54 ya kalau nggak salah, 54 kali proposal. Artinya setiap minggu. Setiap minggu. Kan? Setiap minggu. Itu awal-awal aja ya. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya yang mudah-mudah terus aja ya, cari proposal. Kalau nggak dapat pun nggak masalah. Apply lagi, mana aja, cari aja. Pasti ada kok ya. Itu. Nah, setelah dapat, kemudian kita harus networking ya. Kita harus networking, itu sangat perlu sekali. Jadi kita buat teman sebanyak mungkin, teman yang bisa mendukung riset kita ya, maksudnya agar kita nanti selalu eksis terus kan ya. Makanya saya juga untuk membuat ini networking ini, buat simposium, seminar, workshop, tutorial dan lain-lain ya, agar kita selalu bertemu dengan mereka terus ya. Makanya saya tarik ya, misalnya dari ini ya, IEICE-nya Jepang, itu saya buat kontrak 1 tahun itu setiap tahun setidaknya sekali di Chiba University. Satu conference ya? Ya, 1 conference ya. Jadi, nah itu untuk konferensi saya itu adalah seminar on microwave remote sensing kan ya. Itu setiap tahun. Tahun ini yang tahun ke-6 ya. Jadi itu sudah oke. Kemudian kalau dulu saya buat tutorial, workshop ya. Nah, kalau workshop itu tahun ini yang ke-23, artinya sudah sekitar 23 tahun saya. 23 tahun. Itu kalau sudah 23 tahun, pasti orang akan kenal kita ya. Setidaknya 5 tahun lebih ya, kalau kita ingin membuat sesuatu itu 5 tahun konsisten terus, pasti orang lain akan tahu. Jangan sampai kurang dari 5 tahun terus Anda berhenti. Nanti orang akan lupa ya. Karena kepala orang ini ya, biasanya kepala ini ya, Anda bisa belajar dari bayi ya. Bayi itu belajar bahasa itu akan terus ada di kepalanya setelah umur 6 tahun. Ya, artinya dalam 5 tahun dia belajar, setelah melewati 5 tahun itu akan
akan teringat terus. Nah, ini Anda harus membuat suatu kegiatan yang lebih dari 6 tahun lah ya, itu agar selalu eksis. Nah, kemudian tadi menghormati tadi ya, walaupun Anda dicaci maki pun oke lah, tetap terima kasih. Kalau saya selalu terima kasih, banyak terima kasih. Kalau Anda bisa lihat di WA saya pasti terima kasih. Itu. Karena itu sangat penting sekali, terima kasih. Anda mungkin bahasa Anda cek di bahasa lain ya. Bahasa Jepang arigato. Kalau arigato artinya apa gitu? Kalau dari kanjinya mungkin nggak tahu kita. Ya. Kemudian kalau thanks, thank you, ya. Itu nggak ada terima kasih ya. Bahasa Indonesia itu kan terima kasih bagus. Terima dan kasih, ya. Atau terima kasih. Kasihnya bisa love ya, menerima kasih. Tapi kalau dalam artian saya itu adalah ada suatu saat Anda menerima dan Anda suatu saat adalah mengasih, memberi, ya. Jadi pingpong hal baik, ya, itu kita harus selalu lakukan. Sebagai peneliti juga sama, ya. Ada suatu saat Anda menerima data-data, ada suatu saat Anda harus memberi data-data. Sehingga data Anda dipakai oleh orang lain dan data orang lain Anda pakai, ya. Itu nanti adalah dalam bentuk untuk kita kerjasama, ya. Oke, nah, kemudian menghargai ini ya, kolega ya. Jadi kolega itu jangan Anda anggap sebagai pesaing, bahkan Anda benci gitu, jangan gitu. Kalau saya, maka mungkin Anda bisa lihat bahkan hampir mungkin separuh universitas di Indonesia itu mungkin saya pernah kunjungi. Gitu. Karena saya cukup banyak ya kenalan ya. Jadi jadi semua kita sapa ya. Itu biasanya dalam bentuk Prof. Jos mengisi kuliah tamu ya? Kuliah tamu hampir setiap, apalagi pas kemarin pas Corona ya. Yeah. Pas Corona itu hampir tiap 2 hari saya termasuk Prof. Jos sekarang juga menjadi dosen di kampus di Indonesia ya? Siap, ya. Saya itu adalah dosen tetap di Universitas 11 Maret ya. Kenapa saya juga pilih di Universitas 11 Maret ya? Itu karena di kampung saya ya. Jadi saya pilih di sana agar saya masih ada ikatan dengan Indonesia dan itu NIDK saya adalah di sana. Jadi nanti kalau ada bicara mengenai nasionalisme mungkin bisa saya terangkat di sini ya, bahwa banyak sekali hal yang saya ingin linkkan di antara Jepang, dunia dengan Indonesia. Ya, itu dalam bentuk pendidikan kalau saya, pendidikan dan riset ya. Itu makanya saya pilih Universitas 11 Maret, UNS ya. Itu sebagai home saya ya, untuk kegiatan saya ya. Itu walaupun kita bekerja di luar negeri pun, tapi kita harus tetap ya, kita membuat link ke Indonesia. Bahkan tapi kebanyakan saya di Indonesia Barat ya, sama di Indonesia Tengah lah, itu yang paling banyak ya. Paling banyak. Kalau yang di Timur masih kurang ya. Bahkan sudah lulusan cukup banyak ya, termasuk Pak Joko yang lulus dari lab saya, yang doktor itu sudah nyebar, dan nanti 2 hari lagi kebetulan ada yang satu menjadi profesor. Jadi udah jadi kolega kita ya. Jadi lulusan kita itu kalau sudah lulus itu jadi kolega kita, bukan mahasiswa kita lagi ya. Jadi kita anggap sebagai memang benar-benar profesional. Saya kira kalau yang lulus dari lab saya sudah profesional lah ya, karena selama 3 tahun atau 2 tahun di lab saya kita tiap hari saya berikan, kita semangati, kita berikan motivasi, kita buka wawasan kita bagaimana kita menjadi peneliti dunia ya, jadi peneliti dunia. Jadi kalau bisa dunia ini planet Indonesia suatu saat ya gitu, maka kita harus, orang Indonesia itu sangat apa ya, kalau orang Jawanya perigel gitu ya. Perigel itu sangat rajin ya, pekerja keras gitu kan ya, dan tahan bantingan ya gitu ya. Jadi sebenarnya semua bisa orang Indonesia itu, hanya environment-nya ya, environment. Nah, membuat environment untuk peneliti itu ya harus kita semua gitu, harus sama-sama gitu. Anda jangan nunggu atasan Anda untuk nyuruh ini itu bukan. Peneliti harus aktif ya. Jadi Anda yang harus membuat environment tersebut ya gitu. Ya, bahasanya mungkin ekosistem risetnya Prof ya, kita sendiri yang harus mendevelop ya. Ya. Baik Prof, terima kasih. Saya kira itu sangat menarik ya, tips dan kiat dari Prof Jos.
Baik, kemudian yang kedua ini masih berhubungan, Prof. Ya. Bagaimana kiat menghasilkan karya riset yang berkualitas, Prof, dan bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat dunia. Gitu. Ya, oke, ya. Ini mungkin sering saya sampaikan ke mahasiswa saya. Untuk bermanfaat, itu kan berarti kita harus tahu ya, apa sih dunia sekarang yang dibutuhkan? Ya kan? Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita gitu kan ya. Nah, dari di situ kemudian sekeliling ini apa? Problemnya apa sih? Ya. Seperti di Jepang disaster, ya kan problemnya. Kemudian kalau sebelumnya adalah ini ya, jalan ya. Jalan itu bagaimana agar membuat lebih lebih nyaman dan tepat waktu dan lain-lain ya. Di Indonesia pun juga saya kira sama. Ya, setiap masalah yang ada di sekeliling kita, di masyarakat kita, di negara kita, di dunia, itu bukan menjadi masalah bagi kita gitu kan ya, bagi saya pribadi. Bahwa itu adalah hint atau itu sebenarnya adalah kunci menuju suatu penemuan ya. Jadi kalau ada masalah itu adalah sama dengan solusi gitu kan ya. Jadi kita harus memberikan solusi tersebut gitu. Jadi semakin banyak masalah, semakin senang saya. Karena semakin banyak ide yang saya bisa berikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut ya. Sehingga makanya saya banyak sekali di sini biasanya adalah solution based riset kalau case-nya saya. Jadi dulu sebelumnya itu adalah masalahnya saya berpikir kenapa sintetik aperture radar kok gitu-gitu aja gitu kan ya. Itu sampai tahun 2015 ya. Waktu itu ya JERS-1, kemudian ada ELOS kan ya, itu pesawat ELOS ya. Kemudian AIRS-1, AIRS-2 ya. Kemudian kalau Amerika jarang meluncurkan satelit SAR ya karena mereka dianggapnya militer kan ya. Kemudian ada itu ya Kanada ya. Kanada juga mempunyai sistem radar satelit. Tapi semua adalah linear ya dan dapat hasilnya juga kurang bagus gitu kan ya. Nah, itu bagi saya kita perlu suatu sistem yang baru dan detail kemudian yang cerah gitu kan ya. Kemudian saya temukan circularly polarized synthetic aperture radar itu. Nah, itu menjadi waktu itu saya hanya menemukan aja gitu. Saya nggak berpikir untuk menjadi peneliti yang terkenal atau apa gitu. Tapi yang saya itu ada masalah itu, saya selesaikan dengan ini. Nah, setelah itu akhirnya malah sekarang dipakai ini. Malah sekarang 2 hari yang lalu peneliti salah satu associate professor di kita Kyushu University juga minta saya, tolong diajarin saya mengenai circular polarized gitu kan ya. Ya, kemudian di Niigata University juga sama. Ya, kemudian bahkan di ini ya perusahaan-perusahaan untuk mapping juga memberikan care kepada circularly polarized synthetic aperture radar ini. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi untuk kita menjadi awal untuk menjadi peneliti yang mungkin bisa dikenal itu adalah yaitu Anda harus sensitif dengan lingkungan Anda. Jadi Anda lihat aja, Anda jalan keluar dari rumah sampai ke kantor aja pasti banyak masalah itu. Catat masalah itu ya. Misalnya ada di jalanan itu kalau di Indonesia kan macet atau apa ya. Kalau macet kan bagaimana jalan berlubang gitu ya. Jalan berlubang itu bagaimana cara menyelesaikannya gitu kan ya. Nah, informasi itu bagaimana kita bisa jalan berlubang gitu. Oke lah di aspal udah selesai gitu kan ya. Nah, itu kita bisa berpikir contohnya adalah bagaimana aspal yang bagus, aspal yang sustain, yang SDG, atau bahkan informasi lubangnya itu aja bisa jadi informasi kan ya sebenarnya. Atau berlubang karena ambles gitu ya. Ya, betul. Kita bisa ngukur amblesnya seberapa gitu. Ya, itu bisa menggunakan radar ya. Itu kenapa bisa berlubang ya itu. Ya. Itu saya kira banyak sekali hal yang nanti berhubungan dengan penelitian-penelitian atau ide-ide kita atau teman-teman kita berikutnya ya. Jadi saya kira banyak sekali. Yang penting adalah kita bagaimana peka terhadap lingkungan kita ya. Kalau kita peneliti ya pasti peka lah ya terhadap lingkungan kita. Bahkan masalah-masalah security sekarang ya. Misalnya bagaimana sih pengamanan negara kita, Bakamla ya. Kalau
kalau malam kan susah ya, dan jumlah kita kan terbatas. Jumlah kapal kita terbatas, jumlah personel kita terbatas, belum jumlah dananya ya yang terbatas. Bagaimana kita bisa monitoring seluruh Indonesia ini secara real time gitu misalnya, ya. Itu kita perlu sensor ya. Nah, salah satu sebagai solusinya itu adalah menggunakan sensor saya, karena bisa di malam hari pun kita bisa operasikan, malam pun kita bisa operasikan, dari 24 jam lah ya kita bisa tracking. Jadi ada misalnya ada illegal fishing, illegal trespassing ya, ada kapal asing yang masuk, pesawat asing yang masuk, bahkan pesawat yang terbang di atas ini 12 km pun ya, 3.600 feet ya, itu saya kira lebih dari itu pun itu kita bisa tetap monitoring gitu kan ya. Itu kalau kita sudah berpikir besar ya untuk suatu bagian pengamanan suatu negara, itu bisa menggunakan sistem saya. Walaupun mungkin ada sistem lain ya, tapi untuk saat ini saya kira belum ada lah ya. Itu jadi topik-topik para peneliti berikutnya ya. Silahkan untuk membuat suatu sistem yang mungkin bisa lebih dari circular repolarizing sintetik aperture radar, tidak masalah gitu ya. Gitu. Baik, Prof. Jos, berarti intinya yang penting periset itu harus peka terhadap lingkungan ya. Dengan begitu kita bisa menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat buat lingkungan sekitar kita. Baik, Prof. Jos, saya kira ini tips yang sangat menarik ya buat kita semuanya, Sobat Periset Jakarta. Nah, baik Prof, ini menginjak pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya cukup sensitif, Prof. Jos. Apa pandangan Prof. Jos tentang nasionalisme ya, tadi sudah disinggung. Karena beberapa pihak menyatakan bahwa orang-orang yang bekerja di luar negeri itu sebagai tidak nasionalis. Silakan Prof. Jos. Ya, terima kasih sekali. Ya, begini, kalau nasionalisme itu kan itu bisa pikiran, bisa perasaan juga kan ya. Kalau saya pribadi ya, kebetulan kalau saya ini kan juga pekerjaan saya sangat sensitif sekali ya. Untuk membuat radar itu, kenapa kok tidak bisa dibuat di Indonesia selama ini juga, itu sebenarnya adalah alasan politisnya ada ya. Itu karena banyak komponen-komponen yang sekarang hingga saat ini pun itu susah didapatkan di Indonesia, sehingga saya mau nggak mau harus bekerja di luar negeri. Tetapi bekerja di luar negeri, apakah kita juga terus tidak nasionalisme atau nasionalisme kita rendah gitu kan ya. Itu saya kira itu juga bukan juga ya, karena kita malah di luar negeri itu, kita namanya orang Indonesia itu di mana aja ya, itu pasti pikirannya Indonesia aja kok ya. Itu bahkan di sini di lab saya itu hampir tiap minggu itu banyak sekali tamu-tamu dari Indonesia kan ya. Karena apa? Karena saya sendiri membuat cukup banyak program ya, program-program bagaimana menyekolahkan anak-anak Indonesia ya. Itu dari SD dulu, SD ya, SD sampai S2 itu, kalau itu kami punya yayasan sendiri ya untuk membiayai mereka. Kemudian saya punya program juga, double degree program ya. Itu adalah bagaimana dari sekarang ada 6 universitas di Indonesia itu untuk master dan doktor ya. Itu setiap tahun ada sebenarnya alokasinya adalah 6 orang ya. Itu setiap tahun, sekarang hampir setiap tahun ada, dan mudah-mudahan ini terus ya, sehingga saya itu punya impian bahwa pada saat saya pensiun nanti 13 tahun yang akan datang itu, Indonesia itu setidaknya ada bagian yang berubah ya. Itu dalam sisi keilmuan dan penelitian ya. Itu saya harapkan dari para mahasiswa-mahasiswa yang pernah belajar di lab saya, sampai sekarang mungkin sudah ada 30-an anak lah. Kalau yang termasuk yang ini, yang short stay itu mungkin sudah ada ribuan kali ya. Nah, itulah bentuk nasionalisme saya ya. Bagaimana saya ingin membuat Indonesia itu lebih bagus dari sisi pendidikan dan dari sisi riset. Nah, saya pribadi juga sebagai dosen tetap di Universitas 11 Maret pun, itu juga menjadi jembatan saya kan ya, antara Indonesia dengan Jepang dan dunia kan ya. Nah, kemudian karena saya pekerjaannya sebagai peneliti dan dosen dan ini ya sebagai punya peneliti dunia ya, itu maka cukup banyak sekarang simposium internasional itu saya bawa ke Indonesia. Kalau
rekan-rekan Indonesia bisa menarik juga nggak masalah gitu kan dari Indonesia. Tapi ini dari saya pribadi sebagai orang Indonesia, dan sampai saat ini pun saya masih warga negara Indonesia, dan paspor saya juga masih paspor hijau ya. Masih lapor SPT juga, Prof. Jos. SPT, bahkan SPT kemarin tanggal 31 Maret ya, itu saya juga masih tetap itu. Jadi semua saya ikuti perundangan Indonesia pun juga masih tetap saya lakukan, saya berikan apa yang menjadi kewajiban saya ya. Bahkan juga kegiatan-kegiatan kedutaan besar juga cukup banyak saya juga ikut andil di situ. Bagaimana ini ya mensupport Pak Dubes, Pak Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain, itu juga tetap saya lakukan. Jadi saya sebagai orang Indonesia di luar negeri gitu, saya bahkan tidak punya pikiran bahwa saya itu sebagai orang asing, sebagai orang Indonesia gitu kan ya. Dan saya ingin menetap di Jepang gitu kan ya. Itu juga saya nggak terasa di situ kan ya. Karena saya ke Indonesia hampir setiap bulan ya. Kemudian bahkan kalau sebelum COVID pun hampir setiap minggu saya ke Indonesia. Jadi bahkan mungkin Jepang juga hanya sebagai apa ya, kebun gitu ya kan. Bercocok tanam ya. Jadi saya kira orang Indonesia di luar negeri pun saya kira enggak masalah ya. Karena banyak devisa ya, bahkan juga kontribusi orang Indonesia. Kita berpikiran nasionalisme, itu kan kita tidak hanya nasionalisme dalam suatu negara saja kan ya. Bagaimana kita kontribusi ke Indonesia dan ke dunia gitu ya. Karena impian saya itu adalah bagaimana membuat dunia ini ya, planet yang kita sebut sebagai planet bumi ini menjadi planet Indonesia. Artinya orang Indonesia itu ada di mana-mana gitu kan ya. Dan seperti anak saya sendiri lahir di sini, kemudian dibesarkan di sini, kemudian itu saya sendiri juga kadang-kadang berpikir anak saya ini nasionalisme bagaimana gitu kan ya. Bagaimana menumbuhkan nasionalisme untuk anak saya gitu kan ya. Itu kalau kami di dalam keluarga, di dalam rumah itu kami menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Itu kalau di dalam rumah kami ya, itu teritorinya adalah teritori Indonesia kalau ini. Tapi kalau dia di luar, mau nggak mau kan karena orang Jepang ya dan orang asing, maka dia bicara bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahkan juga bahasa Cina. Anak saya juga bisa. Sekarang bahasa ini bahasa Perancis ya. Jadi saya kira masalah. Jadi orang Indonesia pun kalau bisa malah menguasai seluruh dunia gitu kan ya. Itulah bentuk nasionalis kita. Dan saya kira dari misalnya satu Yosafat seperti saya, seorang Yosafat ya, itu kontribusinya untuk Indonesia apa aja. Nah ini case-nya saya adalah bagaimana membiayai anak-anak orang Indonesia ini ya untuk belajar di Jepang lewat program double degree program. Saya carikan beasiswanya untuk bisa sekolah di sini. Itu mungkin bisa melebihi dari satu orang yang ada di Indonesia ya. Jadi maksudnya kontribusi kita masih tetaplah ya, kita bisa, dan hati kita juga masih hati Indonesia, bahkan mungkin bisa dibilang lebih lah dari orang Indonesia rata-rata lah ya gitu kalau kita di luar negeri ini. Mungkin kalau bicara ini mungkin jangan dari mulut saya lah, mungkin dari Pak Joko yang tahu bagaimana hidup saya sehari-hari di sini ya. Jadi intinya mungkin sebenarnya nasionalisme itu yang penting di hati pikiran kita masih merah putih gitu, Prof ya. Iya, betul. Yang penting lagi bagaimana kontribusi kita terhadap tanah air. Iya, betul. Oh ya, ini bahkan di sini nih ada Pancasila. Ya. Ini di Jepang ya. Baik, saya kira pandangan Prof tadi mungkin menjawab pertanyaan beberapa pihak ya yang masih mempertanyakan masalah nasionalisme, di mana nasionalisme itu seolah-olah harus fisiknya berada di Indonesia gitu ya. Iya, bisa. Ya, sekarang apalagi teknologi sudah cukup cukup bagus seperti ini, kita dimanapun bisa kan ya. Ya. Bagi saya Jepang ini seperti tempat ngantor saja gitu ya. Ini habis podcast ini Prof juga ngajar di UNS dengan Zoom ya. Betul ya. Saya itu ngajar di UNS Universitas 11 Maret ya di Solo, kemudian Universitas Muhammadiyah Surakarta juga ngajarin nanti gitu. Juga nanti juga UGM ya. UGM mulai bulan ini juga UGM ya, geografi ya.
Ya, baik Prof. Jos. Saya kira sangat menarik ya dan membuka wawasan kita semua tentang apa nasionalisme. Baik Prof. Jos, ini pertanyaan selanjutnya Prof. Jos. Kira-kira apa harapan Prof. Jos untuk Indonesia ya terkait dengan pengembangan iptek ke depan Prof. Jos? Siap, ya, ya. Jadi iptek ke depan ya, kalau saya pribadi sih nggak muluk-muluk lah untuk ini ya apa ke depannya gitu kan ya. Yang penting adalah tadi kembali di masyarakat kita itu masalahnya apa sih? Kalau kita punya ide, punya iptek, punya sains, ilmu pengetahuan ya, itu pertama yang kita selesaikan itu adalah masalah-masalah di masyarakat kita. Ya, itu kalau Anda sudah bisa selesaikan itu semua, itu baru mari kita pikir untuk bagaimana sih untuk dunia ya, gitu. Karena mau nggak mau kita bicara iptek itu kan pendanaan juga kebanyakan kan dari pajak negara kan ya. Seperti saya pribadi juga, misalnya saya ada di Jepang gitu kan ya, saya harus berpikir bagaimana saya harus mengembalikan pajak tersebut karena uang itu dari pajak gitu kan ya. Saya memberikan jawaban tersebut. Kalau saya bisa memberikan jawaban yang lebih dari nilai uang tersebut, pasti orang lain akan senang, masyarakat itu akan senang, akan memberikan dana lagi untuk terus kita untuk mengembangkan diri. Itu apa yang saya lakukan di Jepang ya. Bahkan di situ juga saya juga berpikir bagaimana dari uang itu kita bisa riset, kemudian kita bisa juga kontribusikan untuk Indonesia, untuk regional ya. Kita bisa bicara regional juga. Saya misalnya di sini adalah di Asia Timur. Mungkin Anda bisa lihat kegiatan-kegiatan saya dengan Taiwan, Cina, Korea Selatan ya. Bahkan saya juga di Korea Selatan saya juga membantu Korean Aerospace Agency ya untuk membuat satelit mereka. Kemudian untuk Airborne SAR saya juga dengan Taiwan ya. Nah, kemudian di Asia Tenggara, kita harus pikir juga di Asia Tenggara itu bagaimana gitu. Saya juga punya program Twinkle ya, bagaimana siswa-siswa dari Asia Tenggara itu, bahkan dari Kamboja, Laos ya, itu juga kami undang ke sini, kami bayari untuk sekolah di Chiba University ya. Itu dari program saya juga Twinkle ya, itu. Kemudian untuk sistem kami itu juga dipakai di Indonesia, kemudian di Malaysia juga ya, itu ada program Satrep dulu kami untuk mapping di wilayah sana ya. Jadi saya harapkan dari gambaran dari apa yang sudah saya lakukan itu, kalau bisa juga selesaikan dulu dengan ilmu kita masalah-masalah yang ada di negara kita, dan itu kan jadi ciri khas kita kan ya. Ciri khas artinya study site kita di Indonesia, kemudian risetnya, idenya dari kita sendiri, dan itu kan original kan ya. Ini kita sekarang kan bicara mengenai paper-paper kita. Nah, setelah itu kan original dan di asing kan nggak ada itu ya. Itu nanti menjadi bahan kita untuk menulis paper-paper yang original di jurnal-jurnal internasional ya. Kalau kita mengikuti negara lain, mungkin kita agak susah ya di awal-awalnya. Mungkin ada beberapa, satu, dua lah, mungkin peneliti-peneliti kita yang top di dunia, dan itu bisa misalnya di DLR atau di di remote sensingnya di Belanda, itu juga ada di situ. Itu saya kira sangat rare sekali kan ya. Tetapi kalau kita bisa dari Indonesia ini cukup banyak peneliti-peneliti yang bisa menulis paper-paper yang bagus-bagus di bahkan di Science ya, kemudian di Nature atau di lainnya, itu Indonesia akan terangkat juga ya, dan tidak hanya terangkat nilai dari risetnya saja, tapi konten dari kontribusi kepada masyarakatnya juga akan terangkat juga ya. Jadi kita bersama-sama secara bersamaan ya, kontribusi masyarakat, kemudian kita sebagai peneliti juga akan terangkat, Indonesia juga akan terangkat dari masalah dan solusi yang kita berikan untuk Indonesia. Nah, itu saya harapkan para peneliti Indonesia bisa memfokuskan ya untuk hal-hal yang ada di Indonesia, dan itu yang saya kira banyak original ya yang ada di Indonesia. Dan kedepannya saya harapkan Indonesia itu ya number one lah. Kalau saya selalu berpikir hanya number one aja, nomor dua itu nggak ada artinya gitu ya. Jadi kalau bisa orang Indonesia menjadi nomor one di dunia ya, khususnya kalau bisa dapat Nobel lah. Nobel itu, tapi walaupun Nobel itu hanya apa ya, bonus lah dari penelitian kita. Yang penting adalah kontribusi untuk masyarakat kita lah gitu. Yeah.
Baik, Prof. Jos, sebelum kita akhiri nih, ada pesan khusus Prof. Jos kira-kira buat teman-teman periset Indonesia, khususnya periset Jakarta ya? Oh siap, ya ya. Jadi untuk hanya mungkin dua patah kata ya, itu adalah Indonesia mendunia. Ya, ya, itu aja. Ya. Yeah. Jadi Indonesia mendunia itu mungkin kata yang sangat luas artinya ya, tetapi saya kira banyak sekali bisa kita kontribusikan untuk dunia ya. Jadi semua dari Indonesia, kita kuatkan Indonesia, tapi nanti adalah untuk dunia. Pasti kalau kita udah mendunia itu, biasanya nanti orang asing itu akan mengundang kita kok ya, mengundang kita, memberi pendanaan. Jadi Anda nggak perlu istilah kasarnya ngemis-ngemis dana gitu kan ya, itu nggak perlu lagi. Mereka akan datang dan memberikan kok ya, kalau kita sudah punya suatu hal yang memang original ya. Seperti saya pribadi juga banyak industri-industri Jepang yang datang memberikan, bahkan kita menolak-nolak ya untuk karena waktu kami juga tidak ada ya. Jadi Indonesia mendunia ya. Baik, terima kasih Prof. Jos. Sebuah ini ya, tagline yang singkat, simpel tapi jelas ininya ya, jelas pesannya gitu. Baik, terima kasih Prof. Jos sekali lagi atas sambutannya yang sangat hangat ya. Dan hari ini kita mendapatkan banyak sekali pesan dari Prof. Jos tentang bagaimana menjadi periset kelas dunia, dan tentunya itu mudah-mudahan akan memotivasi kita semua. Baik, sobat periset di Indonesia, periset Jakarta, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian kita sudah lebih dari 1 jam Prof. Jos ya. Saya kira kita sudah mendapatkan semuanya dari Prof. Jos. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat sobat semuanya. Dan kita berjumpa dalam podcast Periset Jakarta selanjutnya. Terima kasih Prof. Jos. Ya, terima kasih dan sehat selalu.